Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Nur Sema dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yuk simak penjelasan saya. Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Freud memandang perilaku manusia ditentukan oleh dorongan irasional, motivasi-motivasi yang tidak sadar, dan dorongan biologis dan insting seperti berkembangnya tahap penting psikoseksual pada usia 6 tahun pertama, di mana insting adalah pendekatan utama Freud. Meskipun pada awalnya digunakan insting libido untuk bersinggungan dengan energi seksual, akan tetapi dalam perkembangannya meluas menjadi energi dari semua insting kehidupan. Insting ini bertujuan untuk membuat individu bertahan hidup dan berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego, di mana id adalah komponen kepribadian yang influx, agresif, dan libidinal, di mana merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup, di mana id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan, pleasure prinsip. Yang kedua yaitu ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, menganut, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar, penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realitas, reality prinsip. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Cara kerja masing-masing struktur tersebut yaitu cara-cara kerja masing-masing struktur tersebut yaitu yang pertama, apabila rasa id menguasai sehingga besar energi psikis, maka kepribadiannya akan bertindak primitif, influx, dan agresif, dan menggumbar influx primitifnya. Yang kedua, apabila rasa ego menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara yang realistik, logistik, dan rasional. Yang ketiga, apabila rasa superego menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengajar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irasional. pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut psikoanalisa, yaitu pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut, yaitu ego bersifat secara realistik. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadiannya secara efektif. Yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif.
pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa, di mana seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis yaitu jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Ajaran psikoanalisa juga menyatakan bahwa perilaku seseorang itu lebih rumit daripada apa yang dibayangkan pada orang tersebut, di mana sedangkan tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif. Bagi Sigmund Freud, rasa resah dan cemas yang dihadapi seseorang erat kaitannya dengan kenyataan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku, di mana dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses edukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Ketika berumur 60 tahun, Freud mempersoalkan teorinya tentang insting kematian, yang mana menjabarkan tentang dorongan agresivitas. Kadang-kadang individu memanifestasi perilaku tidak sadar mereka ke kematian atau menyakiti mereka sendiri atau orang lain. Mengelola dorongan agresivitas ini adalah tantangan penting dalam perjalanan manusia dalam pandangan Freud. Keduanya, seksual dan dorongan agresivitas, adalah determinasi yang sangat kuat mengapa individu bertindak seperti apa yang mereka lakukan. Konseli harus bersedia terlibat dalam proses konseling secara intensif dan melakukan asosiasi bebas dengan mengatakan segala sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, karena produksi verbal konseling merupakan esensi dari kegiatan konseling psikoanalisa. Pada kasus-kasus tertentu, konseli diminta secara khusus untuk tidak mengubah gaya kehidupannya selama proses konseling. Dalam pelaksanaan konseling psikoanalisis, klien menelusuri apa yang dapat dan tidak dapat pada tingkah lakunya dan mengarahkan diri untuk membangun tingkah laku baru. Agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat, ego strength, konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kelebihan dari materi yang saya paparkan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.